Jagat maya setiap hari berisi deretan berita panas yang menjadi sorotan netizen dan berujung viral. Seperti berita-berita yang menyasar kehidupan para selebritis. Maka inilah deretan berita para selebritis yang menjadi sorotan, versi Silet. Fuji kembali mendatangi kantor polisi. Tak main-main, Fuji akan kejar sampai di penjara. Tidak ada kata damai. Pemirsa Silet, ambang tapal batas kesabaran Fuji rupanya sedang tumpah tak termaafkan. Bagaimana tidak, melaporkan mantan karyawannya ke Polres Jakarta Selatan, Fuji lega karena kasus pelaporannya kini telah naik status dari lidik menjadi sidik, yang berarti bakal serius bergulir ke ranah hukum. Bukan tanpa alasan, Fuji mengejar mantan karyawannya tersebut sampai ke ranah hukum. Pasalnya, gara-gara ulah mantan karyawannya tersebut, Fuji tidak hanya menderita kerugian lebih dari 1 miliar rupiah, tetapi mental Fuji juga jadi terguncang. Karena tak banyak yang tahu, mantan karyawan tersebut menguasai sosial media Fuji dan diduga membuli Fuji di belakang layar. Tidak hanya itu saja, barang-barang mewah Fuji seperti kalung dan cincin pun banyak yang raib di tangan mantan karyawannya tersebut. Bahkan sampai membelikan mobil sang pacar dengan uang yang diduga hasil penggelapan. Tak heran jika kini Fuji tak mau mengambil sikap lunak, melainkan gaspol mengejar sang mantan karyawan sampai ke penjara. Sampai-sampai ditanya kemungkinan restoratif justice pun, Fuji menolak dengan tegas, tidak akan berdamai. Kami mendapat informasi bahwa terlapor sudah mengakui perbuatannya dan kerugiannya juga sudah dihitung. Tadi perkembangannya sudah dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Oh, kena mental banget saya menghubungi psikiater saya lagi untuk nggak jadi ya. Untung teman-teman saya juga waktu itu lagi solid-solidnya. Jadi saya bersyukur akan kehadiran teman saya menemani saya pas lagi depresi. Karena bukan sekedar duit doang, Kak. Karena dia tuh pertama dia kan punya akses buat itu untuk Instagram pribadi saya sama TikTok saya. Dia screenshot lah chat-chat pribadi saya, disebarluaskan untuk jadi bahan ketawa-ketawaan, ngata-ngatain saya di belakang, tas hilang, cincin hilang, kalung hilang. Kadang barang-barang endorsean saya diambil-ambilin, dikasih ke pasangannya. Uangnya untuk kayaknya seingat aku dia pernah beliin mobil ke mantannya ya. Jadi mobil itu masih ada di mantannya, untuk mantannya siapa tahu nonton ya. Sama perempuan kan, siapa tahu girl squad balikin gitu loh. Lanjut proses aja sih, Kak, udah gak peduli saya sama uangnya. Bukan sekedar penipuan ya ini ya, udah penipuan, ngambil barang, nyerang mental saya sih ya. Terus ngata-ngatain, terus aduh banyak banget, Kak, bener-bener traumatik banget. Emmanuel Cesar Hito yang akhirnya bertemu sang idola Alessandro Del Piero, legenda sepak bola Italia. Artis Cesar Hito mengejar idolanya Alessandro Del Piero sampai ke lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah sempat bertemu tahun 2022 lalu, kemarin Cesar Hito bertemu idolanya kembali. Hati Hito semakin berdebar bahagia ketika mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Del Piero. Ketika akhirnya bola yang disodorkan Hito ditandatangani langsung oleh Del Piero, Hito terlihat senang sambil mengelus-ngelus dadanya, tanda berdebar bahagia. Il capitano Alessandro Del Piero, mio idolo. Oh my God, all the best for me. Thank you so much. Oh, all the best, Alessandro Del Piero.
See you soon. Bahagia banget sih yang nggak bisa diutarain dan nggak bisa digambarin dengan apapun itu juga ya. Inul Daratista kuliner di Surabaya traktir para fans sampai habis jutaan rupiah. Sementara itu, Inul Daratista justru berbagi cerita yang tak kalah mengejutkan saat bertandang ke kota Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, setiap kali manggung di kota Surabaya ataupun pulang ke Pasuruan, Jawa Timur, Inul tak pernah mau move on dari dua kuliner favoritnya, yaitu lontong cap gomeh dan stik lidah sapi. Tapi rupanya Inul tak sendiri, karena Inul mentraktir fans setianya tersebut sampai menghabiskan budget hingga lebih dari 3 juta rupiah untuk satu kali makan. Dari dia ini bocil masih TK masih SD sampai hari ini ternyata aku katanya siapa? Blackpink. Ini kalau konser di Surabaya itu mereka selalu datang nyamperin ya. Ini lagi ya. Ini lidah ya. Pokoknya kalau aku ya nyanyi di Surabaya, landing dari pesawat harus sungkem dulu ke sini. Ini nggak bohong nih, beneran nih. Yuk. Nah, dapatnya 3 jetong. Berapa orang? 14 lumayan. 3 jetong 285.000 lah. Ikhlas dari hati pasti mereka terhibur juga dari hati, dan mereka pasti lihat saya bukan seorang yang sok kecantikan gitu. Ya, pasti mereka mau dekat lah. Beranjak dari viral kisah para selebritis, tak kalah menuai sorotan, lagi-lagi ada cerita tentang kebaikan artis Raffi Ahmad yang kembali mengutas kejutan tak biasa. Ya, sudah menjadi rahasia umum jika Sultan Andara ini banyak menolong teman-teman artis di saat kesulitan. Dan pekan ini, nama Raffi Ahmad kembali menuai heboh karena komedian Dede Sunandar menguak kisah kedermawanan Raffi dalam menolong dan penuh kejutan. Ya, bagaimana tidak, saat Dede Sunandar bingung terdesak harus membayar biaya rumah sakit persalinan anak keduanya sebesar 60 juta rupiah yang harus masuk ruang NICU, Dede pun meminta pertolongan Raffi. Dan mengejutkan, meski sedang berada di luar negeri sehingga tak bisa menghampiri Dede secara langsung, tapi Raffi rela repot mengutus karyawannya untuk membawakan uang sebesar 100 juta rupiah untuk Dede di rumah sakit. Uniknya, meski Dede berusaha melunasi uang 100 juta rupiah tersebut, Raffi menolaknya, yang sontak saja membuat Dede merasa berhutang budi. Anak Dede lahiran, tiga-tiganya lahiran biaya Raffi. Subuh 5:30 suruh nyari uang 60 juta teh. Astagfirullah, anak itu yang dirawat itu. Nyari 60 juta 5:30 subuh di mana ya? Nggak mikir, ya lagi di luar negeri. Maaf, kenapa lu aja langsung gitu aja. Ketangkep bang 60 juta lu. Subuh di telepon. Goblok lu langsung apa? Enggak, anak Dede masuk lucu nih. Yaudah ntar jam 8 Pak Abrar lah dateng. Bawa kantong kresek 100 juta teh isinya. Dede balikin. Emang nggak mau diterima. Apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah.